Salam aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, bukan pendeta tahbisan sinode, bukan pendeta ditahbiskan manusia, bukan pendeta kaleng-kaleng. Ini supaya mudah dimengerti ya. Ya, judulnya begini, jangan jadi pendeta kaleng-kaleng ya. Bapak Ibu Saudara, Efesus 4 ayat 11, dan ia itu Yesus, I-nya huruf besar, yang menyediakan atau memilih baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Pendeta masuk mana, Pak? Pendeta dalam konteks ini masuk gembala ya. Paulus adalah orang yang menjabat lima-limanya. Nabi iya, rasul iya, pemberita Injil iya, gembala iya, pengajar iya. Jadi seseorang itu jadi pendeta atau bukan, yang milih mutlak harus Yesus. Tidak boleh sinode atau orang atau manusia mengkudeta haknya Yesus. Ini sama persis dengan baptisan Roh Kudus. Tidak boleh pendeta apapun ya toh mengatakan terimalah Roh Kudus sikara lamara bara terima Roh Kudus. Tidak boleh. Baptisan Roh Kudus itu wewenangnya Yesus, hak prerogatif Yesus Allah di dalam Yohanes 1 ayat 33. Demikian pula yang memilih Yesus, baik itu sebagai nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar adalah Yesus sendiri. Di perjanjian baru ayatnya ada di Efesus 4 ayat 11. Di perjanjian lama walaupun ditulis di perjanjian baru, Yesus memilih semua nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat itu ada di Matius 23 ayat 34. Sampai sini clear. Jangan mau jadi pendeta kaleng-kaleng yang ditahbiskan oleh sinode, yang ditahbiskan oleh manusia, yang mengkudeta haknya Yesus. Semua pendeta kaleng-kaleng hasil tahbisan manusia ya, hasil tahbisan sinode, pasti tumpul pikirannya. Saya ulang, semua pendeta kaleng-kaleng hasil tahbisan sinode, hasil tahbisan manusia, pasti pikirannya tumpul ketika membaca kitab suci ya. 2 Korintus 3 ayat 14. Baik, ini contoh kasus ya. Ada orang ngirim ke saya ya, kalau lihat apa namanya itu kayaknya orang Katolik ya. Pak Pendeta Tede, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Jelaskan bahwa kita itu menyembah ke siapa. Ya, sambil dikasih gambar orang ketawa gitu ya. Ngecek dia, ngeledek saya gitu ya. Yohanes 4 ayat 23 ya. Sekarang ini sudah tiba saatnya, sekarang penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran ya. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah siapa Pak Dede? Menyembah Bapa. Lalu ayat 24, Allah itu roh. Siapa menyembah Dia, menyembah Allah, pasti harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa ayat 24 tidak ditulis Bapa itu roh? Siapa menyembah Dia berarti menyembah Bapa, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti ayat 23 itu yang dimaksud Bapa itu Allah. Yes. Bapa itu kiasan Yesus Allah, atau Bapa itu panggilan khusus orang Yahudi untuk Allah. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa, artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lalu ayat 24, Allah itu roh. Kenapa nggak ditulis Bapa itu roh? Itu kualitas pendeta kaleng-kaleng ya kayak gitu. 2 ayat aja tumpul tuh pikirannya. Ayo, Anda para pendeta kaleng-kaleng, termasuk Romo juga yang ditahbiskan oleh sinode, ditahbiskan oleh manusia ya. Aku mau nanya Yohanes 4 ayat 23 dan ayat 24. Menyembah itu kepada Bapa atau kepada Allah? Ayo. Kepada Bapa yaitu Allah. Kalau memang Bapa itu Allah, harus ada roh Bapa. Sepanjang Alkitab tidak ada roh Bapa. Dari Kejadian pasal 1
ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 tidak pernah ada roh Bapa. Pak, bagaimana roh Bapamu di dalam Matius 10 ayat 20? Benar nggak ya? Tolong dicek kalau salah, saya mohon maaf. Seingat saya Matius 10 ayat 20, roh Bapamu. Loh, roh Bapamu kan artinya roh Allah. Bapa kami yang di surga, Bapa kami kan artinya Allah. Ingat tuh orang Yahudi itu kalau memanggil Bapa itu artinya Allah. Bapa kami yang di surga maksudnya Allah yang di surga, bukan Bapa yang di surga. Kalau pendeta kaleng-kaleng akan mengatakan Bapa yang di surga itu pendeta kaleng-kaleng. Waduh, jadi kami ini pendeta kaleng-kaleng ya Pak Titi? Ya ingat aja. Coba Matius berapa? Matius 6 ya. Matius 6 ayat 9 sampai 15 misalnya. Bapa kami yang di surga, menurut kamu para pendeta kaleng-kaleng, Bapa kami itu siapa? Bapa apa Allah? Bapa apa? Makanya kamu pendeta kaleng-kaleng. Ya? Roh Bapamu maksudnya roh Allah. Bapa kami maksudnya Allah. Bapa kita maksudnya Allah. Bapamu maksudnya Allah. Jadi Yesus itu memanggil Allah itu Bapa karena Yesus itu orang Yahudi. Yesaya 63 ayat 16 ya. Yahweh, Allahnya orang Israel, engkaulah Bapa kami. Namamu adalah penebus kami. Tunggu Pak ATD. Jadi Allah itu siapa? Allah itu roh. Siapa Pak? Yesus. Kalau memang Allah itu Yesus, mestinya buktikan bahwa ada roh Yesus. Waduh, ada nggak ya roh Yesus ya? Kalau memang Allah itu Yesus, harus ada roh Yesus. Coba ya, ini saya agak lupa ingat ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Kisah Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 7, mudah-mudahan benar. Itu untuk menunjukkan saya bukan pendeta kaleng-kaleng seperti kamu. Kisah Para Rasul 16 ayat 7, di situ ada roh Yesus, dalam bahasa Inggris the Spirit of Jesus Christ. Ya. Di situ ada roh Yesus. Kalau memang Allah itu Yesus, harus ada roh Yesus. Ya, saya bukan pendeta kaleng-kaleng seperti kamu semua. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 7 ada roh Yesus. Semoga benar. Dan kayaknya benar. Ini pendeta ATD itu ngetes sebenarnya. Untuk mengetes, membuktikan bahwa kalian itu pendeta kaleng-kaleng gitu. Hasil tahbisan sinode, tahbisan manusia mengkudeta haknya Yesus Allah. Ya, mestinya gimana? Ya baptis ulang, sekolah di Gaefu biar jadi pendeta yang benar, bukan pendeta kaleng-kaleng. Kalau kamu sekolah di Gaefu, kamu langsung nyungsep, tak kasih tahu, tepuk jidat. Wah, selama ini pemahaman kami salah semua. Itulah karena kamu pendeta kaleng-kaleng. Jangan mau jadi pendeta kaleng-kaleng. Jadi menyembah itu kepada siapa? Kepada Allah apa kepada Bapa? Kepada Allah. Orang Israel juga mengatakan begitu. Bapa kami satu yaitu Allah. Tidak pernah orang Israel mengatakan Allah kami satu yaitu Bapa. Jadi yang disembah itu Bapa apa Allah? Allah. Siapakah Allah Israel? Yesus. Ya, Allah Israel itu Allah, Allah Israel itu Tuhan, Yahweh. Yahweh itu siapa? Yesus. Pendeta kaleng-kaleng nggak akan ngerti kayak gini. Ya, Yohanes 16 ayat 25 ya. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Jadi yang jadi Allah itu Bapa apa Yesusnya? Yesus. Yesus Allah betul, itu eksistensi Allah, keberadaan Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kalau memang Bapa itu Allah, harus ada roh Bapa. Tidak pernah ada roh Bapa. Yang ada roh Bapamu, itu roh Allah artinya. Makanya Yesus berkata, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Bapa itu panggilanku untuk Allah. Bapa itu kiasanku sebagai Allah di surga. Jadi yang roh itu siapa? Allah. Ya, maka ayat 24, Allah itu roh, siapa menyembah dia, menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 ini menjelaskan ayat 23, Bapa yang dimaksud Yesus adalah Allah. Kiasan Yesus Allah atau panggilan untuk Allah.
Jadi menyembah itu kepada Bapa atau kepada Allah? Kepada Allah. Siapakah Allah? Yesus. Pendeta kaleng-kaleng nggak akan paham. Ya, dosamu bertumpuk-tumpuk. Saya mengingatkan pendeta kaleng-kaleng ya, sekarang zaman sudah era canggih ya. Udah nggak laku lah pemahaman Tritunggal dan lain sebagainya, udah nggak laku ya. Ya tinggal para pendeta kaleng-kaleng yang sebentar lagi nanti kalau ada berita pass away ya, atau berita duka cita ya, condolence, akan berkata telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Catat baik-baik, HTD sudah mengatakan tinggal para pendeta doang, pendeta kaleng-kaleng yang nanti masih ngotot mati ke rumah Bapa. Sedangkan para jemaat udah enggak. Jemaat-jemaat dari gereja kurang iman misalnya, atau gereja bingung Indonesia yang tadinya paling getol mengatakan telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, sekarang berita dukanya telah dipanggil Tuhan. Ya, lumayan ya toh, lumayan. Tinggal para pendeta kaleng-kaleng sama romo kaleng-kaleng yang hasil tahbisan manusia, hasil tahbisan sinode, yang matinya kelak nggak lama lagi akan berakhir ya toh. Tinggal para pendeta, menyisakan para pendeta kaleng-kaleng nanti mati ke rumah Bapa. Catat baik-baik, berita duka citanya tinggal para pendeta doang yang masih mati ke rumah Bapa. Sementara para jemaat udah enggak. Nanti sebentar lagi bergeser. Menyembah itu bukan Bapa, tapi Yesus Allah. Karena Alfa Omega itu Yesus. Tidak pernah Alfa Omega itu Bapa. Roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus, roh Yesus. Tidak pernah ada roh Bapa. Saya sudah sampaikan, roh Bapamu ada di dalam Matius 10 ayat 20. Yang dimaksud Bapamu adalah Allah. Ya. Bapa kami yang di surga, maksudnya Allah yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Nama siapa? Nama Allah. Siapakah nama Allah? Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Very clear, Pak? Jangan mau jadi pendeta kaleng-kaleng ya. Pendeta hasil tahbisan sinode, pendeta hasil tahbisan manusia. Yang menentukan Anda jadi gembala, jadi nabi, jadi rasul maupun jadi pemberita Injil dan pengajar adalah Yesus sendiri. Kalau kamu menolak Yesus, the only one God, satu-satunya Allah, mustahil kamu ditunjuk atau dipilih oleh Yesus. Ya. Ingat itu ya, jangan mau jadi pendeta kaleng-kaleng. Selama ini Anda bangga banget toh, bangga banget ditahbiskan oleh manusia. Betul apa betul? Manusia penyembah Bapak Iblis ya toh. Yang mentahbiskan kamu adalah pendeta-pendeta penyembah Bapak Iblis. Kok bangga ya diurapi oleh para penyembah Bapak Iblis? Yang menentukan saudara entah jadi pemberita Injil, evangelis, ataupun jadi gembala, bahasa Inggrisnya pastor, maupun jadi guru atau pengajar, teacher, maupun jadi rasul, apostel, maupun jadi nabi, priest atau itulah itu adalah Yesus sendiri, bukan pendetamu, bukan sinodemu. Ya, tidak berhak sinodemu, pendetamu mengkudeta haknya Yesus. Ya, memalukan kamu yang membanggakan diri ditahbiskan oleh manusia. Makanya jadi pendeta kaleng-kaleng, jangan mau jadi pendeta kaleng-kaleng. That's it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.